Di balik landasan pacu Bandara Jenderal Besar Sudirman ada sebuah pemakaman, yaitu makam Adipati Wirasaba yang berjarak kurang lebih 50 meter di posisi utara landasan pacu. Adipati Wirasaba adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya Kabupaten Purbalingga, Banyumas, dan sekitarnya. Beliau adalah penguasa Kadipaten Wirasaba yang bertahta dari tahun 1454 hingga 1468. Beliau adalah Raden Pakuwon atau Sayyid Abu Is Manapi yang bergelar Kyai Raden Adipati Wirohudoyo atau disebut Adipati Wirasaba I. Konon beliau adalah putra dari Sayyid Is Manapi Atas bin Jamnga yang merupakan keturunan dari Syekh Maulana Jumadil Kubro. Tidak banyak informasi yang didapat dari sejarah hidup Adipati Wirasaba I ini. Ketika Adipati Wirasaba I telah lanjut usia, pucuk pimpinan Kadipaten Wirasaba dilanjutkan oleh anak angkat beliau yang bernama Raden Jaka Katuhu yang bergelar Adipati Wirasaba II atau Wirahutama I. Raden Jaka Katuhu bukanlah keturunan dari Adipati Wirasaba I, karena diceritakan bahwa Adipati Wirasaba I tidak mempunyai keturunan. Raden Jaka Katuhu sendiri adalah putra dari Harya Bari bin Pandita Putra, saudara Raja Brawijaya V yang melarikan diri ke wilayah kekuasaan Prabu Niskala Wastu Kencana. Raden Harya Bari bin kemudian dijodohkan dengan putri Prabu Niskala Wastu yang bernama Diah Ayu Ratu Pamekas, yang kebetulan adik dari Raden Banyak Catra atau Kamandaka dari pernikahan dengan Kemudaningsih yang bertempat tinggal di Pasir Luhur. Dari hasil pernikahannya, Raden Harya Bari bin dianugerahi anak yang bernama Raden Jaka Katuhu. Raden Banyak Catra, Raden Banyak Kusuma, dan Raden Ratu Ngaisah. Pada suatu ketika, Raden Harya Bari bin memerintahkan salah satu putranya, yakni Raden Jaka Katuhu, untuk mengabdikan diri kepada seorang di bagian wilayah timur menuruti perintah sang ayah. Raden Jaka Katuhu akhirnya tiba di wilayah Kadipaten Wirasaba yang saat itu dipimpin oleh Raden Pakuwon atau Sayyid Abu Is Manapi yang bergelar Kyai Raden Adipati Wirohudoyo atau Adipati Wirasaba I. Di wilayah Wirasaba, Raden Jaka Katuhu juga sempat bertemu dengan dan mengabdi kepada Raden Buwaran, saudara dari Adipati Wirohudoyo. Karena sikapnya yang rajin, ulet, pandai, dan mempunyai sifat yang terpuji, Raden Jaka Katuhu akhirnya diangkat menjadi anak oleh Raden Wirahudoyo atau yang disebut Adipati Wirasaba I. Raden Jaka Katuhu yang kemudian melanjutkan kekuasaan di Kadipaten Wirasaba, menggantikan Adipati Wirasaba, mendapat julukan Raden Wirahutama I atau Adipati Wirasaba II. Pada masa pemerintahannya, yaitu
dari tahun 1468 hingga 1478, wilayah kekuasaan Kadipaten Wirasaba mencapai lereng Gunung Sindoro dan Sumbing di bagian barat wilayah Kedu. Raden Jakakatuhu mempunyai dua anak, yaitu Raden Joko Lambang meninggal waktu kecil dan Raden Joko Hurang atau Raden Joko Kuro. Sepeninggal Raden Jakakatuhu, Adipati Wirahutama I atau Wirasaba II, putranya Raden Joko Hurang menggantikan ayahnya sebagai penguasa Kadipaten Wirasaba dengan Kyai Raden Adipati Wirahutama II atau Adipati Wirasaba III. Dari keturunan Raden Jakahurang atau yang disebut Adipati Wirasaba III, inilah yang kemudian melanjutkan kekuasaan di Kadipaten Wirasaba. Menurut sejarahnya, Kadipaten Wirasaba pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, Demak, dan Pajang. Setelah berkuasanya Adipati Wirasaba ke-6, wilayah Kadipaten Wirasaba akhirnya dibagi menjadi 4 bagian. 4 wilayah tersebut adalah wilayah Banjarnegara, Merden, Wirasaba atau Purbalingga, dan Kejawar atau Banyumas.